Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Alit Suralit. Seperti di judul, hari ini gue kebagian ngebahas si Edifier NB2 Pro. Sebelumnya gue mau terima kasih dulu buat PT Harman Indonesia sebagai perusahaan yang partnernya Edifier Indonesia. Jadi perusahaan yang bergerak di bidang audio dan elektronik nih. Terima kasih banget buat PT Harman Indonesia yang sudah mengirimkan si Edifier NB2 Pro ini untuk kita review. First of all, dulu juga kita pernah nge-review kakaknya si NB2 Pro ini, yaitu Edifier NB2 aja ya, NB2. Dan dulu tuh kalau nggak salah harganya masih selangit karena dia masih telat masuk ke Indonesia dan barangnya langka. Dulu kalau nggak salah kita beli di seharga 1,6 juta. Tapi adeknya ini, si NB2 Pro, harganya nggak segitu. Lebih bersahabat. Gimana sih fitur-fitur dan kualitasnya? Apakah bisa menyaingi kakaknya? Apakah lebih baik? Langsung masuk aja ke video. Ini dia kotaknya yang masih sama banget sebenarnya sama si NB2, cuman beda tulisan aja di NB2 Pro gitu. Nah, ini TWS-nya yang juga sama banget sama si NB2 dulu. Ini bener-bener kayak kembar di belah kampak. Untuk harganya sendiri, si NB2 Pro ini dibanderol dengan harga 1.149.000. Dan di dalam boxnya kalian akan dapat satu charging case-nya pastinya, sepasang earbuds-nya, iya dong. Terus juga ada satu USB charging yang udah USB Type-C nih ya kabelnya ya. Terus juga ada dua pasang extra ear tips dengan ukuran yang berbeda. Terus teman-teman juga akan dapat satu pouch-nya, sama kayak NB2 dulu juga dapat pouch. Dan yang terakhir yang pasti manual book-nya. Untuk build quality-nya ini udah cakep banget, seriusan, cakep banget dia. Solid banget, dia kokoh banget. Jadi kalau misalnya ya teman-teman lihat ya, baik case maupun earbuds-nya sama-sama kokoh. Ini kalau misalnya dibuka nih, penutup case-nya yang biasanya kalau misalnya TWS tuh ada goyang-goyang, kalau ini udah nggak ada sama sekali goyangan. Dan dia juga punya penahan di penutup case-nya, jadi nggak gampang ketutup nih tuh. Ya, buka terus kan, mantep kan. Tapi kalau misalnya kita goyang, sebenarnya masih ada suaranya, tapi dia sama sekali tidak nggak kecabut pasang gitu si earbuds di dalamnya. Jadi indikator juga kan nggak nyala nih. Jadi udah aman banget, nggak takut tiba-tiba connect, tiba-tiba ngabisin baterai jadinya gara-gara dia nyala dan mati sendiri di dalam case-nya. Untuk berat totalnya sendiri dia di 53 gram dan berat per earbuds-nya itu dia 6 gram. Kalau dari segi desain, ya ini sih plek-plekan sama si NB2 yang dulu ya. Sama sekali nggak ada perbedaan gitu yang gua lihat. Di case-nya itu ada tekstur kulit kayak gini nih. Dan dia punya 3 pilihan warna, kayak warna abu-abu, kemudian warna putih, dan warna hitam seperti yang gua pegang ini. Terus di bagian atas tutup case-nya ada logo Edifier. Di bagian depannya kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian belakangnya ada port Type-C dan lampu indikator chargingnya. Kalau kita buka dalemannya, ya nggak terlalu banyak yang aneh-aneh sebenarnya. Hanya ada lampu indikator baterai dan satu tombol MFB kayak gini. Sementara untuk earbuds-nya dia two-tone ya. Jadi warna luarnya tuh kayak silver grey gini, kemudian di dalamnya tuh warna hitam. Dan bentuk tangkainya ini futuristik banget sama kayak si NB2 yang dulu. Mirip sama Cybertruck-nya Tesla. Di bagian touchpad-nya ada logo Edifier dan ada 2 buah lubang mic di setiap earbuds-nya, yaitu di bagian atas dan di bagian bawah touchpad-nya. Di bagian dalam earbuds-nya ada proximity sensor atau in-ear detection, ya dia sudah didukung oleh fitur itu. Kemudian ada indikator right dan left serta konektornya. Cakep banget sih memang, dari zaman NB2 ya. Gua tuh ngerasa desainnya tuh beda banget sama TWS-TWS lainnya di pasaran. Gue tuh kadang ya kalau misalnya lagi make nih si NB2 Pro nih, baik NB2 Pro maksudnya maupun dengan NB2 yang dulu, gue tuh kayak ngerasa gimana ya, orang tuh jadi jadi notice ke gue gitu. Dan beberapa teman gue bilang kayak, gila, TWS-nya cakep nih gitu. Nah kalau misalnya teman-teman gue ada yang ngomong kayak gitu, gue sih antara seneng ataupun sedih, ya campur aduk jadinya. Seneng karena teman-teman gue akhirnya notice gue pakai TWS keren gitu. Tapi yang dibilang ganteng TWS-nya, bukan gue.
Untuk fittingnya, gue seneng banget, seriusan. Gue seneng banget sama fittingnya si Edifier NB2 Pro ini. Karena ya, menurut gue dia sangat bersahabat dengan lekuk telinga gue gitu. Jadi, gue selama ngetes nih ya, gak pernah sekalipun ngerasa pegel ketika gue make lama nih si NB2 Pro ini. Asik. Cuman kalau misalnya teman-teman ada yang bilang, "Bang, pakai TWS lama-lama kan panas." Ya iya, memang. Jangan kan pakai TWS, lu pakai headphone aja kalau lama panas, sama aja. Kita beralih ke gripnya yang menurut gue juga udah oke. Jadi kadang gue tes nih ya, kalau misalnya lagi kasur gitu, gue miring-miring, geleng-geleng, terus gue jumpalitan, dia tetap stay di telinga gue gitu. Jadi asik aja. Bahkan ketika gue pakai jogging juga itu masih aja apa ya, stay dengan enak. Jadi kayak yang gue pede kalau misalnya mau dipakai olahraga, meskipun bukan olahraga yang ekstrim banget ya, enggak ya. Kalau cuman kayak jogging, lari-lari, bahkan sprint, itu masih nempel dia. Jadi gripnya bagus. Dia dilengkapi dengan chipset Best Technic BES 2300YP. Dan koneksinya itu kalau nggak salah dia masih pakai Bluetooth 5.0 dengan kodek SBC dan AAC. Kalau untuk pairingnya sedikit berbeda dari TWS biasanya. Teman-teman buka case-nya, kemudian nyalakan Bluetooth di smartphone atau device teman-teman, lalu tekan dan tahan tombol MFB yang ada di dalam case-nya si NB2 Pro ini. Nanti lampunya kedip-kedip. Abis itu tinggal search aja, pair dan connect deh. Hal yang bikin gua surprise nggak cuma masalah kestabilan koneksinya di Bluetooth 5.0, ternyata si NB2 ini juga, NB2 Pro maksudnya, dia punya koneksi atau jangkauan yang lumayan jauh. Jadi gua tes. Handphone gua taruh di atas di studio. Gua jalan ke dapur, belum putus. Gua jalan ke ruang tamu, belum putus. Dan gua jalan ke depan rumah, baru kresek-kresek. Maksudnya itu jaraknya lumayan jauh lah dan kehalangan beton. Jadi oke. Kemudian dia juga sudah bisa dipakai single use baik kanan maupun kiri secara terpisah. Itu karena dia sudah dilengkapi dengan fitur Smart Master Slave. Katanya sih begitu. Tapi yang gua rasain memang iya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai dari mono ke stereo atau dari satu earbuds menjadi dua earbuds dan sebaliknya, itu tidak ada jeda sama sekali di lagunya, tidak ada suara yang mengganggu. Jadi begitu nyala si earbuds yang satu langsung mengikuti lagunya tanpa jeda. Enak. Dia juga sudah auto on dan auto off ketika dikeluarkan maupun dimasukkan ke dalam charging case-nya. Tapi ingat, charging case-nya ditutup. Untuk kontrolnya dia menggunakan touch sensor, yang sayangnya dia nggak lengkap. Dia masih bisa sih untuk menerima dan mengakhiri panggilan, kemudian juga masih bisa play dan pause, kemudian mengubah mode dari normal mode, ANC, kemudian ke ambient, dan game mode. Kemudian mengganti sound effect dari normal ke surround. Ya, jadi sebenarnya dia miss-nya itu dia tidak punya control volume, terus juga dia tidak punya previous track, kemudian juga dia tidak bisa akses voice assistant. Sebenarnya agak disayangkan sih ya, harga segini ya minimal sih harusnya bisa di switch lah lewat aplikasinya. Tapi sayangnya dia tetap nggak bisa. Dan hal yang disayangkan lagi adalah soal sensitivitas touchpad-nya. Dimana sepengalaman gua, si touchpad-nya itu agak-agak aneh. Maksudnya gini, jadi kadang gua tap 2 kali, ketapnya cuman sekali misalnya. Terus kalau misalnya gua tapnya 3 kali, ketapnya 2 kali. Jadi gua mau ganti antara ambient ke ANC, tapi jadinya malah ganti dari normal ke surround. Ya gitu. Sebenarnya gua juga udah coba-coba untuk merubah sensitivitas si touchpad-nya ya di aplikasinya, tapi hasilnya tetap sama. Ya positif thinkingnya sih ya ini masalah kebiasaan aja sebenarnya. Soalnya ya kalau misalnya memang teman-teman baru beli dan gue yang baru pakai ini jujur, gue butuh kebiasaan lagi atau beradaptasi lagi dengan si NB2 Pro ini. Sama ketika gue pakai yang NB2 yang dulu juga gue harus beradaptasi lagi karena ya touch sensornya atau touchpadnya tuh areanya agak susah untuk bukan susah untuk dijangkau. Ya intinya sih kurang user friendly ya. Jadi beda sama beberapa TWS yang memang kayak dia punya cekungan misalnya, atau misalnya dia punya logo yang bisa diraba karena dia emboss gitu. Jadi kerasa bahwa di situ touchpadnya dan lega. Nah kalau ini tuh memang agak sedikit susah untuk dikenali di sebelah mananya. Nah karena fitur kontrolnya barusan banyak bersinggungan dengan aplikasinya, kita langsung bahas aplikasinya.
Nama aplikasinya dia adalah Edifier Connect. Buat teman-teman yang udah pakai Edifier pasti udah nggak aneh lagi dan udah nggak asing lagi nih sama aplikasinya. Dan teman-teman bisa download di App Store maupun Play Store. Di page pertama, teman-teman bisa lihat baterai status untuk earbuds-nya. Terus juga bisa mengganti mode dari ANC, terus ke ambient mode. Keren sih. Dan kerennya lagi di sini si ambient mode-nya itu bisa disetting levelnya mau level berapa. Jadi makin gede ya makin jelas suaranya. Kepake banget nih kalau misalnya teman-teman mau nguping tetangga yang lagi gibah, bisa. Di slide kedua, teman-teman bisa ubah dari mode standar, surround, atau game mode. Sayangnya di sini dia nggak punya equalizer, tapi seenggaknya di mode surround-nya dia benar-benar ngebantu untuk bikin musik jadi kerasa lebih lega. Gokil sih. Nah, kalau teman-teman masuk ke setting, di sini ada user manual, kemudian ada power switch, kemudian ada timer shutdown, kemudian ada volume control yang bisa diakses juga dari sini. Terus juga ada akses untuk menyalakan atau mematikan wearing detection atau proximity sensornya. Ya, in-ear detection-nya kalian bisa atur di sini, mau dimatiin atau dinyalain. Kemudian teman-teman juga bisa atur sensitivitas touch control-nya, kemudian juga untuk settingan Bluetooth-nya, dan yang terakhir itu factory reset. Sedangkan di page sisanya ini ada Mall dan Discover. Yang intinya sih ini untuk lihat-lihat atau mempelajari produk-produk dari Edifier yang lain. Dan yang main ini dia itu lebih ke device support. Jadi kayak pengaplikasian widget gitu-gitu deh. Nah, kayak gini deh contohnya. Untuk ANC-nya dia sudah dilengkapi dengan hybrid noise cancellation. Dan ANC-nya bagus. Gue suka. Seriusan, dari zaman NB2 dulu itu juga udah ajib. Sekarang ke NB2 Pro, enak. Sebenarnya bedanya nggak terlalu jauh ya. Tapi gue ngerasain di NB2 Pro ini dia tekanannya lebih ringan. Tapi hasilnya tetap kedap. Dan ambient mode-nya juga sudah natural. Kalau nggak percaya nih, teman-teman denger aja dulu sound sample-nya. Ambient sound. Noise reduction off. Noise reduction on. Ambient sound. Noise reduction on. Noise reduction off. Nah, untuk game mode-nya, dia diklaim bisa sampai 80 milisecond. Ya kalau misalnya sesuai pengetesan gua sih ya, untuk kebutuhan kayak Instagram, kemudian YouTube, Netflix, streaming lah ya, udah nggak ada gangguan sama sekali. Delaynya tuh latency-nya udah tipis banget ya, udah nyaman ininya dibuat dipakai. Tapi buat gaming, teman-teman lihat aja dulu tes game mode-nya. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode on. Si NB2 ini juga sudah dibekali IP rating di IP54, dust and water resistant. Sama kayak si NB2 kakaknya ya. Jadi ya gue sih udah gak khawatir. Kalau misalnya teman-teman mau pakai buat jogging, kena keringet, kemudian hujan-hujan ringan, ya udah santuy aja. Untuk masalah baterainya, di case-nya dia ada 500 mAh. Dan di setiap earbuds-nya itu ada 60 mAh. Klaim playtime-nya sendiri itu sekitar 7 jam dengan ANC yang on dan 9 jam dengan ANC-nya off. Tapi sesuai pengetesan gue nyalain nih ANC-nya. Jadi ANC on ya dengan volume 60%. Ternyata dia kuat 8,5 jam. Klaimnya 7 jam. Gua tes 8,5 jam. Bonus 1,5 jam.
Gila. Gilanya nggak sampai situ, karena dia juga punya fitur fast charging. Jadi cukup ngecas 15 menit si earbuds-nya, kalian udah dapat playtime sekitar 2 jam. Gokil kan? Cuma di tengah-tengah kegokilannya ada yang berkurang dibandingin dengan kakaknya si NB2 yang terdahulu. Dimana NB2 terdahulu sudah bisa support wireless charging. Sayangnya NB2 Pro ini dia belum support untuk wireless charging. Tapi ya wajar ya, harganya juga beda jauh sih, lumayan gitu. Jadi ya nggak bisa dibandingin. Sedangkan untuk mikrofonnya si NB2 Pro ini sudah dilengkapi dengan New ENC algorithm. Apalagi itu. Cuman ya sesuai pengetesan gua teleponan sama Bro Dani, ya Bro Dani sih masih nyadar kalau gua teleponan lewat TWS. Jadi ya ekspektasi gua sih tidak bisa terlalu tinggi ya. Cuman ya buat teman-teman yang penasaran, langsung cek Brot aja deh, tes mikrofonnya. Oke, sekarang teman-teman sedang mendengarkan suara langsung dari Edifier NB2 Pro. Gimana nih kualitasnya? Jelaskah suara gua? Jernihkah? Kenceng apa enggak? Jelas apa enggak? Ya, teman-teman bisa menilai sendiri. Tapi ini masih dalam keadaan yang sepi. Sekarang kita cek dan kita tes ENC-nya ketika di suasana yang ramai. Cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara langsung dari Edifier NB2 Pro dalam keadaan yang ramai. Kita pasang speaker dengan kondisi jalanan yang ramai. Gimana nih? Apakah suaranya jelas? Suara gua mendem atau enggak? Terhalangi atau enggak sama suara ambiennya? Cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara langsung dari Edifier NB2 Pro. Seperti yang udah kita dengerin sama-sama ya. Untuk di keadaan yang sunyi, sebenarnya dia punya kualitas mikrofon yang bagus, jelas. Meskipun kedengeran agak sedikit, bukan mendem sebenarnya, dia mundur ke belakang. Makanya notice-nya tuh kayak mic handphone yang di yang di loudspeaker. Nah, miripnya kayak gitu. Cuma di kondisi yang ramai, teman-teman bisa dengar sendiri kan tadi. Ambient tuh kita kenceng loh ini pakai speaker, dan dia tuh berusaha bener-bener buat nahan untuk memperjelas cuman suara gua doang. Ambientnya ditahan bener-bener. Ya, gokil sih menurut gua. Bisa kepake di dalam ruangan dan di luar ruangan. Cocok buat teman-teman yang suka meeting online atau suka video callan sama gebetan. NB2 Pro. Sekarang kita masuk ke kualitas suaranya. Ini pasti yang udah ditunggu sama teman-teman. Tapi sebelum masuk, teman-teman dengar sendiri aja dulu kualitas suaranya si Edifier NB2 Pro ini. Nah, untuk penjelasan suaranya akan gue bikin sesimpel mungkin aja ya, biar singkat. Dengan 10 mm composite diaphragm driver, suaranya itu sebenarnya ke arah warm. Ya, agak V-shape ya, seperti biasa, bass. Tapi bassnya nggak boomy ya, dia bassnya memang tebel, tapi nggak yang terlalu over. Jadi yang gue rasain di body bassnya itu dia ngisi banget, tebel. Untuk bagian upper bassnya buat gue udah enak, dia nggak nusuk dan nggak pecah sama sekali, dan tepiannya juga sudah halus. Jadi intinya sih di bagian bassnya itu dia deep tapi smooth, enak. Detail di bagian bassnya juga menurut gue masih dapet ya. Kesannya tuh jadi kayak bassnya dia nggak berasa numpuk antara upper mid sama low bassnya. Jadi udah ajib. Sedangkan untuk bagian midnya ya gue ngerasin sih cukup aja, nggak yang bagus banget, nggak, cukup aja. Karena ya midnya dia mundur ke belakang gitu. Meskipun untuk vokal dan instrumen itu masih jelas ya, masih kedengeran, pembagiannya juga separasinya bagus gitu, nggak yang tumpang tindih, bahkan nggak kerasa numpuk. Meskipun dalam soundstage yang terbatas menurut gua. Sedangkan buat teman-teman yang mencari detail di midnya, ya sayangnya sih di sini detailnya tipis-tipis aja, nggak terlalu keluar. Apalagi treble-nya yang jauh nyumput ke belakang yang gue rasain. Jadi ya nggak kerasa sparkling sama sekali. Dan buat teman-teman yang mengharapkan detail dan crisp di si treble-nya atau airy di treble-nya, ya nggak dapet gitu.
Tapi tunggu dulu, dia kan punya surround mode tuh yang bisa teman-teman pakai. Dan ketika surround mode-nya diaktifkan, jadi lebih lega, jadi lebih space gitu, kayak apa ya? Rasanya kayak nonton konser, enak. Dan awal gue nyobain, gue sempet kaget gitu. Coba-coba nih dari yang defaultnya terus jadi surroundnya. Ternyata surroundnya enak. Meskipun di surroundnya juga nggak yang bikin semuanya menjadi positif, nggak. Karena di bagian surroundnya masih ada kekurangan yang gue rasain ya. Jadi di si surround mode-nya ini, tidak semua elemen audio bisa diartikulasikan dengan baik. Gila bahasa gue ya. Ya ngerti kan? Jadi nggak bisa semuanya dipukul rata gitu. Jadi tetap ada kurangnya. Yang gue paling notice itu adalah vokal. Dimana ketika surround mode-nya dinyalain, vokal itu jadi punya gaung di belakang. Ya mungkin untuk beberapa lagu itu nggak akan jadi mengganggu. Tapi buat lagu-lagu dengan instrumen banyak dan vokal yang banyak, sebut aja misalnya kayak akapela, itu jadi kayak kerasa kurang enak. Ya tapi intinya dia punya suara yang udah enak menurut gua. Larinya tapi ke bass ya. Kesimpulannya, Edifier NB2 Pro ini adalah sebuah TWS yang punya fitur yang banyak. Dan terlepas dari semua kekurangannya dia, gue tetap mengacungi jempol ya untuk si NB2 Pro ini. Si NB2 Pro ini ya cocok banget buat temen-temen yang basshead atau misalnya yang senang sama bass gitu. Terus buat teman-teman yang nyari soundstage yang agak luas karena dia punya surround mode-nya. Atau mungkin teman-teman yang mencari fitur ANC yang enak dengan mic yang bagus untuk meeting, NB2 Pro ini bisa banget menjawab pertanyaan teman-teman. Meskipun kalau boleh jujur ya, gue bisa bilang bahwa si Edifier NB2 Pro ini bukan TWS dengan kualitas suara terbaik di harganya, bukan. Tapi karena fiturnya yang banyak dan bagus-bagus semuanya, jadi itu adalah nilai plus yang bikin teman-teman harus berpikir dua kali atau harus mempertimbangkan bahwa si NB2 ini adalah TWS yang layak untuk teman-teman Pinang. Tapi ya balik lagi, ujungnya ke selera, kebutuhan, dan kemampuan teman-teman. Oke teman-teman, kalau gitu videonya segitu aja. Sorry kalau misalnya belum lengkap, sorry kalau misalnya terlalu singkat. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, boleh langsung tanya aja di kolom komentar. Insya Allah masih bisa kita balasin satu-satu. Buat teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dong subscribe Bongkar Bro, biar kita makin happy lagi bikin videonya. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.